Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Udah. Sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Ada yang nasi uduk, ada yang nasi goreng. Kalau Rahma? Roti. Roti. Oke, Najwa? Nasi uduk. Oh, nasi uduk juga. Rania? Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau mempelajari tentang apa? Bahasa Indonesia. Oke, materi bahasa Indonesia. Indonesia. Tentang apa? Teks puisi. Tentang teks puisi atau puisi. Oke ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat baik untuk kalian maupun untuk diri Pak Guru. Oke? Oke, nanti Pak Guru siapkan ya. Oke. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Kita sudah berdoa ya. Tujuannya apa sih untuk berdoa? Supaya kita dapat memahami materi pelajaran dengan baik atau dengan mudah. Oke. Sebelum mulai ke materi pelajaran, di sini Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Nanti yang namanya disebutkan, nanti sebutkan pelajaran yang kalian sukai ya sambil angkat tangan. Oke? Dapat dipahami semuanya? Dapat dipahami semuanya? Oke. Rahma? Hadiroh. Apa tadi cluenya? Kalau misalnya disebutkan namanya, sebutkan mata pelajaran yang disukainya. Oke, Rahma. Hadiroh, mata pelajaran yang disukainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kemudian Aulia. Hadiroh, mata pelajaran yang disukainya bahasa matematika. Oh, matematika. Aulia. Aulia udah ya? Najwa. Hadiroh, mata pelajaran yang disukainya IPA. IPA. Kemudian Rania. Hadiroh, Mata pelajaran yang disukai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nisa. Hadiroh, mata pelajaran saya sukai Pancasila. Pancasila. Oke. Good ya, hadir semua berarti ya. Nah, tadi kan kalian udah menyampaikan ya mata pelajaran masing-masing yang kalian kuasai. Nah, biasanya itu kan mata pelajaran yang sering kalian alami kan, yang pernah kalian lakukan atau yang pernah dilakukan bersama guru kalian. Tentu pastinya kalian memiliki alasan kan kenapa dari sekian banyak mata pelajaran kalian lebih memilih mata pelajaran tersebut. Nah, sekarang Pak Guru mau nanya ke kalian. Coba yang pertama, Nisa, kenapa Nisa suka mata pelajaran Pancasila? Karena saya ingin menjadi DPR. Karena ingin menjadi DPR. Coba kalau misalnya Rahma, kenapa suka bahasa Inggris? Karena pengen sekolah di ini Pak, di Inggris. Oh, pengen sekolah di Inggris. Oke, bagus ya. Kemudian kalau misalnya Aulia, kenapa? Karena gurunya baik, karena aku suka itu. Oh, karena gurunya baik, kemudian suka hitung-hitungan, matematika ya berarti. Kalau Rania? Karena bahasa sehari-hari. Oh, karena bahasa sehari-hari, jadi suka ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian yang terakhir, Najwa, kenapa suka IPA? Karena IPA itu menyenangkan, banyak praktikumnya. Oh, karena IPA itu menyenangkan, banyak praktikumnya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materi inti,
Di sini Pak Guru bakal menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menciptakan puisi sederhana yang mengungkapkan pengalaman, perasaan, atau pendapatnya terhadap suatu mata pelajaran tertentu dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan ekspresif secara mandiri. Jadi nanti Pak Guru minta kalian itu setelah belajar ini itu mampu membuat puisi. Puisinya tentang apa Pak? Yaitu tentang mata pelajaran yang kalian sukai atau berdasarkan pengalaman belajar yang menurut kalian paling berkesan bagi kalian. Oke, dapat dipahami? Dipahami. Oke, karena lemes ya, Pak Guru mau cek semangat dulu. Kalau misalnya Pak Guru bilang Jamiatul Ikhwan berkarakter hebat. Oke, sambil digerakin ya tangannya. Oke, boleh deh sambil berdiri. Ya, tangannya sambil berdiri ya. Oke. Jamiatul Ikhwan Berkarakter hebat. sekali lagi ya. Jamiatul Ikhwan Berkarakter hebat. Oke, tepuk tangan berarti. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian puisi. Apa sih itu puisi? Coba Pak Guru mau minta Rahmat coba bacakan yang keras. Apa itu puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan atau pikiran, disampaikan dengan kata-kata indah dan teratur, berbentuk baris-baris pendek, bisa tentang alam, cita-cita, atau pelajaran yang disukai. Nah, bisa tentang alam, cita-cita, atau pelajaran yang disukai. Nah, sekarang kita mau membuat puisi tentang pelajaran yang disukai. Tadi kan di awal Pak Guru udah nanya nih ke kalian tentang mata pelajaran yang disukai. Berbeda-beda ya. Ada yang jawab bahasa Inggris, ada yang jawab matematika, ada yang jawab kemudian IPA, Pancasila, dan juga bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ciri-ciri puisi. Coba Pak Guru minta Aulia baca yang keras ya materinya. Ditulis dalam baris-baris pendek, Terus? mengandung rima atau irama, menggunakan kata-kata indah atau imajinatif, mengungkapkan perasaan atau pengalaman pribadi. Nah, salah satu ciri puisi yaitu mengungkapkan perasaan atau pengalaman pribadi. Nah, kayak misalnya kalian kan tadi sudah memilih nih mata pelajaran yang kalian sukai berdasarkan pengalaman yang telah kalian lakukan, baik itu dalam pelajaran maupun yang lainnya, dan kalian sudah memilih satu mata pelajaran yang disukai. Pastinya mata pelajaran tersebut berkesan dong bagi kalian, benar apa benar? Nah, pastinya berkesan kan? Nah, nanti kita akan membuat berdasarkan ciri-ciri ini. Nah, sekarang struktur sederhana puisi. Coba Pak Guru minta Nisa baca yang keras tentang struktur sederhana puisi. Judul menunjukkan isi puisi. Isi terdiri dari beberapa baris, biasanya 4 baris. Bait kumpulan baris, satu bait sama dengan 4 baris. Rima pengulangan bunyi di akhir baris jika ada. Nah, itu ya. Ini di sini nanti ada contoh. Tadi kan pengertian bait itu kumpulan baris ya. Satu bait sama dengan 4 baris. Berarti yang dinamakan bait itu ini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini dinamakan bait. Oke ya. Dinamakan bait. Kemudian kalau misalnya rima itu pengulangan bunyi di akhir baris. Nah, maksud pengulangan bunyi itu bagaimana? Lihat. Ujung katanya bunga berarti A, kemudian selanjutnya ceria A, budaya A, biasa A. Jadi akhirnya itu sama-sama mengulangi huruf A ya. Itu bedanya apa tadi, rima dan bait. Oke, nyampe sini ada yang ditanyain nggak? Nyampe sini ada yang ditanyain nggak? Ada. Nah, contoh puisi matematika itu seru ya. Pak Guru mau contoh ini puisi tentang matematika itu seru. Hitung angka 1 sampai 5. Hitung angka 1 sampai 5. Cakep dong. Ya, bantu jangan cakep. Oke gitu ya. Pokoknya kalau Pak Guru bantu sedang baik nanti bantu oke. Oke. Hitung angka 1 sampai 5. Oke.
ternyata mudah dan menyenangkan. Oke. Belajar tambah baik juga. Oke. Aku merasa jadi anak yang cerdik. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, ini langkah menulis puisi ya. Pikirkan pelajaran yang disukai. Tadi kan kalian udah kan memikirkan pelajaran yang kalian sukai. Kemudian ingat hal menyenangkan dari pelajaran itu. Tuliskan kata-kata yang sesuai, susun menjadi 4 baris puisi dan berikan judul yang menarik. Nah, coba sekarang Pak Guru mau minta kalian mencatat hal-hal menarik dari pelajaran yang kalian sukai yang akan digunakan untuk nanti membuat puisi. Coba sekarang silakan Pak Guru kasih waktu selama 10 menit. Silakan tulis hal-hal menarik yang kalian temukan dalam pelajaran yang kalian sukai. Nantinya hal-hal menarik ini akan kalian jadikan sebagai puisi yang mana nantinya dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan. Pak Guru kasih waktu ya. Oke, silakan. Nantinya Pak Guru tutup dulu. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, mulai ditulis. Oke. 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 Perhatikan ya hal-hal menariknya apa nih. Nanti bakal dijadikan puisi bagi kalian untuk dipresentasikan di depan. Oke, ayo. Silakan, apapun itu silakan dituliskan. Nah, silakan ya. Silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ayo, diselesaikan yang belum selesai, diselesaikan. Udah, Pak. Udah? Karena udah? Coba diperiksa lagi ya. Sambil nunggu yang lainnya, silakan diperiksa lagi. Silakan diperiksa lagi. Silakan diperiksa lagi. Silakan diperiksa lagi. Oke, masih ada waktu 1 menit ya. Silakan dimantapkan tulisannya, hal menarik yang dimantapkan. 1 menit terakhir, silakan dimanfaatkan. Oke. Sudah ya? Oke, coba sekarang Pak Guru mau tanya, apa hal-hal menarik dalam mata pelajaran yang kalian sukai? Coba Pak Guru mau tanya ke Rahma dulu. Apa Rahma? Bahasa Inggris itu yang menarik menurut Rahma apa? Apa? Baca aja nggak di buku. Apa? Hal-hal menariknya apa? Belajar bahasa Inggris menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang lain-lain. Bahasa Inggris ya? Lain-lain. Apa? Yang menyenangkan. Iya. Oh, coba Aulia, apa hal-hal menariknya? Tadi pertama udah disampaikan tuh, coba Pak Guru mau lihat. Dan pertama tadi apa? Hal-hal menariknya dalam mata pelajarannya yang disukainya. Hitung angka dari 1 ke 1000. Bisa menghitung angka dari 1 ke 1000. Bisa menghitung apa mengenal? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Oke, kalau misalnya Najwa apa? Belajar tumbuhan dan hewan di dunia. Belajar tumbuhan dan hewan di dunia. Oke, Nisa? Karena mengenal sejarah-sejarah. Mengenal sejarah-sejarah. Oke, coba Nia. Bisa apa ini? Bisa apa? Bahasa Indonesia bisa berucap setiap
hari. Bisa terucap setiap hari. Oke. Nah, ini Pak Guru mau menampilkan lagi. Nah, ini tips ya, tips membaca puisi. Jadi membaca puisi itu yang pertama harus menggunakan suara yang jelas dan lantang. Badannya itu harus tegak. Oh matematikaku misalnya. Oh hewan dan tumbuhan, alangkah indahnya duniamu. Jadi harus tegak ya, tegak. Kemudian suaranya yang jelas dan lantang. Jangan sampai lesu. Kalau lesu kan kita ngomong kayak nggak ada tenaganya. Kayak misal, oh hewan dan tumbuhan, oh matematika. Jadi kurang bertenaga. Jadi harus bertenaga. Pancasila merupakan simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bahasa Inggris bisa. Bahasa Inggris, I'm student in Jamiatul Ikhwan and other. Pokoknya yang lain. Pokoknya disampaikan dengan penuh lantang, jelas dan semangat. Kemudian baca dengan irama yang tenang dan teratur. Jadi baca harus tenang, jangan terburu-buru. Jadi jangan kayak baca cepat. Jadi pokoknya pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Dan juga perhatikan mana yang bagian baiknya, mana yang bagian rimanya. Itu harus diperhatikan. Kan kalau bagian baik itu puisi itu terdiri dari 4 baris ya, 4 baris. Kalau rima berarti itu ujungnya itu biasanya sama. Kalau misalnya AA biasanya gitu dalam puisi. Oke? Dapat dipahami ya? Nah, sekarang coba kalian tulis tadi hal-hal menarik yang kalian sampaikan, kalian buat dalam bentuk puisi. Kan tadi udah mencatat nih hal-hal menarik tentang mata pelajaran yang kalian sukai. Sekarang kalian coba tuangkan dalam bentuk puisi. Nggak usah banyak-banyak, cukup buat 4 baris aja. 4 baris, oke? Silakan. Tapi puisinya itu berdasarkan hal-hal menarik yang kalian dapatkan selama mengikuti mata pelajaran ya. Jangan sampai keluar dari konteks tersebut. Contohnya, misal kalau misalnya suka matematika, ya berarti puisinya tentang matematika, jangan sampai yang lain. Kalau misalnya IPA, berarti tentang IPA, bahasa Inggris tentang bahasa Inggris dan yang lainnya. Ayo silakan. Ayo Alisa jangan mainin keyboard. Tulis silakan. Ayo, dikasih waktu 10 menit ya untuk membuat puisi. Ayo. Coba kira-kira kalian bisa nggak nih dari awal kalian udah suka tentang suatu mata pelajaran kan berdasarkan dengan pengalaman kalian selama proses belajar. Sekarang silakan kalian tuangkan dalam bentuk puisi. Nah, kira-kira bisa nggak nih kalian menuangkannya dalam bentuk puisi dari mata pelajaran yang kalian sukai tersebut. Ayo, silakan dituangkan dalam bentuk puisi ya. Mata pelajaran yang disukainya dituangkan dalam bentuk puisi. Ayo silakan. Masih ada waktu ya, silakan. Kalau misal ada hal yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan ya. Oke? Silakan. Nah, ininya harus 4 baris, jangan sampai 5 ya. Ngomongnya di sini, jangan sampai lewat. Mana Rahma udah? Udah Pak. Oh, bahasa Inggris. Berarti nanti nyampainya dalam bahasa Inggris juga dong puisinya, apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris bagus. Sip ya. Ayo, Najwa. Udah. Oke. Bagus, perhatikan lagi bacaannya. Oke. Kalian sambil dilatih ya, sambil dilatih di dalam hati bagaimana pelafalan dan pengucapannya. Nanti Bapak bakalan ngacak
urutan untuk majunya ya. Jadi dari yang pertama sampai yang terakhir nanti Bapak acak siapa yang maju pertama dan siapa yang maju terakhir. Oke? Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi dipersiapkan. Ayo maksimalkan ya, masih ada 5 menit lagi, dimaksimalkan. Waktunya dimaksimalkan. Oh iya, nanti pas majunya usahakan nanti suaranya yang keras ya, yang lantang sesuai dengan tadi itu apa? Tips membaca puisi, harus keras, lantang, tapi harus teratur juga. Jadi bacanya enggak kecepatan, enggak kepelanan. Oke ya. Bacanya nanti gak apa-apa deh, bawa buku dulu untuk sekarang, bawa buku sebagai bahan latihan kalian. Nanti yang penting penyampaiannya itu harus benar-benar mantap dan fokus. Oke? Silakan. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi, silakan. 2 menit lagi. Oke, udah ya, siap ya. Nah, sekarang siapa yang duluan nih? Coba Bapak mau minta dari bahasa Inggris dulu. Kayaknya paling menarik di bahasa Inggris sekarang. Sampaikan di depan ya, depan kelas. Oke, nanti pas di depan perkenalkan namanya saja, perkenalkan nama. Nanti saya akan membacakan puisi tentang bahasa Inggris gitu. Silakan depan. Sama mata pelajaran yang lain juga. Suaranya keras, oke? Oke, boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahma. Saya di sini akan membacakan puisi tentang pelajaran yang saya sukai, Apa pelajarannya? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang lainnya perhatikan ya. I love English. I learn English every day with fun games and words to say. I need a story, sing a song. It helps me learn all day long. Oke, boleh satu kali lagi ya. Yang lainnya perhatikan jangan yang duluan sekali lagi teh. Boleh. I love English. I learn English every day with fun games and words to say. I need a story, sing a song. It helps me learn all day long. Oke, ada yang ngerti nggak nih artinya? Ini apa? I love bahasa Inggris. Jadi saya menyukai bahasa Inggris. Every day I learn. Jadi setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Terus apa lagi tadi kalimatnya? With fun games and words to say. Nah, jadi belajar bahasa Inggrisnya itu dengan bermain yang membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian I need a story, sing a song. ini story, saya mempunyai cerita juga bisa digambarkan dalam bentuk nyanyian atau lagu. Oke, terus? It helps me learn all day long. Nah, karena itu saya menyukai bahasa Inggris itu sepanjang masa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan jadi dong ya. Sekarang coba Pak Guru mau minta dari matematika. Ini dari Inggris ke matematika. Coba silakan. Perkenalkan nama sama materi yang akan disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sabila. Ya. Saya membuat puisi tentang pelajaran kesukaan saya, Apa pelajaran kesukaannya apa? pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Oke, silakan. Matematika pelajarannya seru. Hitung angka dari 1 ke 1000, tambah, kurang, kali, dan bagi, semua jadi teliti, semua jadi mudah bila teliti. Coba bacanya tuh pelan-pelan, jadi biar nggak belibet. Coba sekali lagi ulang ya. Matematika pelajarannya seru. Hitung angka dari 1 ke 1000, tambah, kurang, kali, dan bagi, semua jadi mudah bila teliti. Oke, tepuk tangan dong buat pelajaran matematika. Oke, sekarang lagi. Sekarang pelajaran Pancasila. Ayo silakan pelajaran Pancasila. Sini. Silakan pelajaran Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Sita Badatulisa. Saya akan membacakan puisi tentang mata pelajaran yang saya sukai, Apa pelajaran sebenarnya apa? Pancasila. Oke, silakan. Pancasila dasar negaraku, 5 sila jadi panduku. Bersatu kita dalam damai, hidup rukun sampai akhir zaman. Perhatikan ya, bacanya jangan kayak pantun. Perhatikan bacanya jangan kayak pantun, jadi harus tegas dulu. Jadi jangan Pancasila dasar negara, kok. Jadi ujungnya jangan kok, jangan panik. Jadi dibaca dengan benar. Ayo, silakan nih. Pancasila dasar negaraku, 5 sila jadi panduku. Bersatu kita dalam damai, hidup rukun sampai akhir zaman. Oke, sekarang sekarang IPA dulu. IPA ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuna Zasa Sabila. Saya akan membacakan puisi tentang pelajaran yang saya sukai. Pelajarannya apa? IPA. IPA. Aku suka pelajaran IPA. Belajar tumbuhan dan hewan di dunia. Mengenal tubuh air dan udara. Semuanya membuatku kagum dan bahagia. Oke, coba ulangi sekali lagi, tapi intonasinya lebih pelan lagi, jangan terlalu cepat. Aku suka pelajaran IPA. Belajar tumbuhan dan hewan di dunia. Mengenal tubuh air dan udara. Semuanya membuatku kagum dan bahagia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat IPA. Oke, yang terakhir dari pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Ralia Ranisani. Saya akan membaca puisi tentang pelajaran yang saya sukai. Apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, silakan. Bahasa Indonesia berucap setiap hari, digunakan di rumah dan di sekolah ini. Menulis cerita dan membaca puisi menambahkan ilmu dan menambahkan hati. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Tadi Pak Guru udah lihat hasil kalian, puisinya bagus-bagus, materi yang disampaikan juga kena. Cuman intonasi dalam penyampaiannya harus lebih baik lagi ya. Sekarang misalnya masih bisa nih lihat buku, nanti ke depannya dihafal ya. Jadi dihafal, benar-benar dirasain, diresapin, jadi penyampaiannya juga lebih baik dan lebih optimal dibandingkan yang sekarang. Untuk sekarang sih lebih bagus, tapi untuk ke depannya nanti bisa disampaikannya dengan cara dihafal dan dirasakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, silakan buka bukunya. Sekarang Pak Guru mau ngasih kalian soal untuk apa? Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi tentang puisi. Oke, ada 3 soal aja ya. Oke, soal nomor 1. Silakan soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis ya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan puisi?
Apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, silakan. Apa yang dimaksud dengan puisi? Apa yang dimaksud dengan puisi? Udah? Ya. Oke, silakan dijawab dulu deh. Dijawab dulu selama 2 menit. Dijawab dulu selama 2 menit. Apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo apa? Curahan isi hati, Pak. Oke, tapi ditulis ya. Silakan ditulis dulu. Ditulis. Yang keduanya, Pak. Nanti dong, sabar. Juga yang lain dulu. Ini Rahma ini benar-benar semangat. Bagus ya, pertahankan. Yang lainnya juga jangan kalah semangat dong sama Rahma. Ayo. Yang lainnya jangan kalah semangat sama Rahma. Udah ya? Apa yang dimaksud dengan puisi udah? Udah. Coba Rahma tadi apa jawabannya? Curahan isi hati. Curahan isi hati. Curahan isi hati tentang apa tadi puisi yang dibuat Rahma? Tentang pelajaran kesukaan bahasa Inggris. Tentang pelajaran kesukaannya itu bahasa Inggris. Oke, coba Aulia, apa yang dimaksud dengan puisi menurut Aulia? Ayo, apa? Curahan isi hati juga sama. Ada yang beda nggak jawabannya? Apa? Nisa apa? Menggambarkan apa yang kita minati. Menggambarkan apa yang minati. Emang sekarang kita minatnya tentang apa tadi? Puisi. Ya, dalam puisinya tentang apa? Pancasila. Pancasila berarti Pancasila itu termasuk apa? Termasuk bagian dari mata Pelajaran. pelajaran. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Tips membaca puisi. Bagaimana tips membaca puisi? Bagaimana tips membaca puisi? Sebutkan satu aja ya. Bagaimana tips membaca puisi? Bagaimana tips membaca puisi? Oke. Udah? Silakan pikirkan 1 menit tips membaca puisi. 1 menit ya dari sekarang tips membaca puisi. Ayo apa? Tips membaca puisi. Ya jangan nyontek ya. Tips membaca puisi. Coba, Kak Rahma udah? Udah, Pak. Coba Rahma apa? Tips membaca puisi. Berbadan tegak, Tegak, membacanya dengan pelan-pelan membacanya dengan pelan-pelan dan jelas. dan jelas. Oke ya, semuanya bisa ya. Semuanya juga jawabannya bisa ya, harus bisa menjawab. Oke. Sebelum Pak Guru tutup mata pelajaran hari ini, kita sama-sama refleksikan dulu ya apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Tadi kita pertama tadi belajar tentang apa? Puisi. Puisi. Puisinya tentang apa? Pelajaran. Mata pelajaran itu pastinya berdasarkan apa? Kemampuan. Berdasarkan Pengalaman. pengalaman yang pernah kalian Alami. alami sebelumnya di kelas kalian. Nah, selama mempelajari materi puisi ini, apakah kalian merasa senang? Senang. Apakah kalian merasa happy? Happy. Oke, coba Rahma, senangnya kenapa? Karena bisa mengungkapkan isi hati. Wah, karena bisa mengungkapkan isi hati. Oke, ada lagi? Yang lain? Sama ya, mengungkapkan isi hati. Oke, coba Bang Guru minta Rahma buat kesimpulan deh, karena tadi yang paling aktif daripada yang lain ini Rahma ini. Coba buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kayak misalnya dari pengertian puisi, tips membaca puisi itu seperti apa? Silakan yang Rahma pelajari hari ini silakan sampaikan. Puisi adalah curahan isi hati kita. Sedangkan cara membaca puisi dengan baik yaitu tegakkan badan, Badan, baca dengan jelas, dengan jelas, dan dengan lantang. dan dengan lantang. Oke, tepuk tangan dong buat Rahma. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat ya, baik untuk Pak Guru maupun untuk diri kalian sendiri. Oke, duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tafatul majlis aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Yang bisa Pak Guru sampaikan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan nanti kita belajar mengenai pantun. Jadi disiapkan bukunya, disiapkan kesehatannya, jangan sampai sakit dan yang lain sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.